Halo Mina, selamat datang kembali di channel 2D Film. Di video kali ini, Mimin mau meringkas alur cerita anime Cupid Coklat. Anime ini termasuknya Donghua ya guys, jadi bahasanya tuh bahasa Cina. Anime ini memiliki 2 season, tapi di video ini Mimin cuma meringkas yang season satunya aja. Maka dari itu jangan lupa di like dan di subscribe, loncengnya juga jangan lupa dinyalain, biar kalian gak ketinggalan video-video baru. Oke, langsung saja ke videonya. Anime ini menceritakan seorang pemuda bernama Jiang Haoyi. Kita panggil saja dia Haoyi. Umur Haoyi 19 tahun dan merupakan siswa SMA biasa. Haoyi menikmati kehidupannya yang santai. Namun suatu ketika saat di tengah pelajaran muncul seorang gadis cantik berambut pink yang bernama Xia Zitong. Kita panggil saja dia Zitong. Zitong sangat terkenal satu sekolahan karena kecantikannya. Kehadiran Zitong membuat seisi kelas heboh. Zitong pun berjalan ke arah Haoyi. Zitong memberitahu Haoyi bahwa ia telah mengandung bayinya. Haoyi pun terkejut mendengar hal itu. Ia bahkan tidak mengenal siapa wanita ini. Seluruh isi kelas pun heboh, bahkan beritanya pun mulai tersebar. Haoyi menjadi buronan satu sekolah karena banyak yang tidak terima. Haoyi yang sudah menjadi buronan satu sekolah mulai dikejar-kejar, sampai akhirnya Haoyi tertangkap oleh murid perempuan. Salah satu siswi itu bernama Tang Xuang. Ia merupakan ketua klub olahraga. Di sini Tang Xuang menginterogasi Haoyi mengenai berita yang beredar. Di sini juga Tang Xuang bertingkah aneh. Tang Xuang seperti pacarnya Haoyi. Singkat cerita, setelah diinterogasi, ada seorang gadis yang langsung memeluk Haoyi. Wanita itu bernama Lin Yuan. Lin Yuan merupakan salah satu murid top di sekolah Haoyi. Di sini Lin Yuan mengaku bahwa ia dan Haoyi sudah memiliki 2 orang anak. Haoyi yang tidak mengakuinya malah dipukuli oleh Lin Yuan. Singkat cerita, Lin Yuan dan Tang Xuang berkelahi memperebutkan Haoyi. Haoyi yang mengetahui hal itu langsung kabur dari mereka berdua. Haoyi mulai dikejar-kejar lagi sampai ke atap sekolah. Dan di atap sekolah juga sudah ada Zitong yang menunggu. Haoyi pun dipojokkan oleh ketiga gadis itu. Haoyi yang sudah kesal meneriaki mereka semua dan Haoyi juga berniat melompat dari atas atap. Haoyi yang sudah putus asa akhirnya melompat. Namun di tengah momen terjatuh muncul seorang gadis yang bersinar diikuti dengan berhentinya waktu. Setelah itu Haoyi pun terjatuh dengan perlahan. Gadis itu pun mulai marah-marah ke Haoyi dan mempertanyakan apakah ia pernah memakan coklat asmara. Seketika Haoyi mengingat bahwa ia pernah menemukan kue coklat dan mencicipinya. Gadis itu pun memberitahu Haoyi bahwa coklat itu dapat membuat orang yang memakannya jadi saling jatuh cinta. Dan ternyata setelah Haoyi mencicipi coklat itu, Haoyi memberikannya kepada sekelompok gadis. Haoyi yang mendengar hal itu langsung sadar kenapa ketiga gadis itu mengejar-ngejar dirinya. Singkat cerita, gadis itu pun memperkenalkan dirinya. Ia bernama Meitata, seorang dewi cinta. Tapi ia masih dalam tahap pelatihan. Singkatnya ia masih magang. Setelah itu Haoyi pun mulai marah-marah ke Meitata karena kehidupannya yang damai jadi hancur. Tapi Meitata tidak peduli. Haoyi dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara ia harus memenuhi keinginan para gadis yang sudah memakan coklat asmara tersebut. Dengan begitu, sihir yang mengikat para gadis pun perlahan akan hilang. Dan Haoyi dapat kehidupan normalnya kembali. Singkat cerita, waktu pun mulai berjalan normal. Haoyi pun langsung bersembunyi dari kejaran para siswa. Namun seketika Haoyi teringat dengan Zitong. Haoyi pun langsung mencari Zitong. Setelah berhasil menemukan Zitong, Haoyi pun mengajak Zitong untuk pergi besok ke suatu tempat. Dan ternyata Haoyi mengajak Zitong ke rumah sakit untuk memeriksa apakah ia hamil atau tidak. Dan ternyata hasilnya negatif. Haoyi pun senang.
Selanjutnya, Howie pergi ke rumah Zitong untuk menjelaskan semuanya kepada keluarga Zitong. Sesampainya di sana, Howie kaget karena ia baru tahu bahwa Zitong itu adalah anak orang kaya. Awalnya Howie disambut dengan baik, namun setelah identitas Howie terungkap, ia malah dipukuli. Howie yang dipukuli pun diselamatkan oleh Zitong dan dibawa ke kamarnya. Di dalam kamarnya, Howie sadar bahwa hal yang paling diinginkan Zitong adalah makan siang bersama ayahnya. Zitong sangat menginginkan itu, karena ayahnya Zitong sangat sibuk dengan pekerjaannya. Howie yang mengetahui hal itu meminta ayahnya Zitong untuk datang menemuinya. Singkat cerita, akhirnya Howie dan ayahnya Zitong bertemu. Di sini, Howie langsung menceramahi ayahnya Zitong. Howie meminta agar ayahnya Zitong memberikan kasih sayang kepada Zitong dan bukannya sibuk bekerja. Singkat cerita, Howie berhasil membuat ayahnya Zitong luluh. Namun karena Howie masih takut, ia pun langsung pergi. Dan akhirnya sihir yang mengikat Zitong pun lenyap. Setelah semua kejadian itu, Howie kembali ke sekolah. Di sekolah, Howie bertemu lagi dengan Zitong. Howie kaget karena Zitong masih mengingat semua kejadian itu. Howie pun langsung berteriak memanggil Meitata. Di sini Meitata menjelaskan walau sihirnya berhasil dihilangkan, namun ingatan normalnya tidak akan hilang. Itu artinya perasaan Zitong yang ini murni berasal dari hatinya tanpa adanya sihir. Singkat cerita, setelah itu muncul seorang gadis membawa senjata tajam. Gadis itu bernama Xuanli, teman masa kecil Howie. Karena sebuah alasan, Xuanli memiliki sifat yandere kepada Howie. Xuanli langsung menyerang Howie sembari mengancam Zitong. Dan akhirnya ibu Xuanli pun datang untuk menghentikan perbuatan Xuanli. Ibu dan anak ini pun mulai bertarung. Dan jelas ibunya Xuanli yang menang. Xuanli pun dibawa pergi ibunya. Setelah itu, Howie pun melanjutkan pembicaraannya bersama Zitong untuk pergi ke suatu tempat besok. Howie pun kembali ke kelas. Saat sedang berjalan menuju kelas, Howie bertemu dengan Tang Xuang. Di sini, Tang Xuang langsung menampar Howie dan meminta putus ke Howie. Howie pun tidak peduli dan langsung berteriak ke Tang Xuang. Tang Xuang pun langsung pergi dan melampiaskan semuanya kepada para pria yang ikut klub olahraga. Howie yang melihat itu langsung menghentikan Tang Xuang. Mereka berdua pun bertengkar. Setelah itu Tang Xuang pun pergi. Ia pun mulai galau. Singkat cerita, esoknya Howie teringat bahwa ia memiliki janji dengan Zitong. Xuanli yang mengetahui hal itu langsung mengunci Howie di kamarnya. Howie pun tidak kehabisan akal. Ia keluar lewat jendela. Dan Howie pun langsung pergi menemui Zitong. Mereka berdua melanjutkan kencannya dengan mengunjungi event cosplay. Dan di sisi lain, Xuanli sudah tahu bahwa Howie telah kabur. Ia pun berniat untuk mencari Howie. Dan di event cosplay itu, Howie bertemu dengan Tang Xuang yang sedang bercosplay. Ternyata Tang Xuang memiliki hobi bercosplay. Tang Xuang pun panik. Karena bukan hanya Howie yang datang ke event cosplay tersebut, melainkan juga teman-teman Tang Xuang. Tang Xuang langsung menarik Howie dan Zitong. Tang Xuang mulai kesal kepada Howie. Dan di sini juga Tang Xuang menceritakan kenapa ia kabur setelah melihat teman-temannya. Howie mulai menceramahi Tang Xuang. Seharusnya ia menunjukkan dirinya yang sebenarnya kepada teman-temannya. Namun Tang Xuang tidak mendengarkan Howie. Singkat cerita, kompetisi cosplay akan dimulai. Tang Xuang sangat ingin ikut kompetisi cosplay itu. Namun syarat ikut kompetisi itu adalah 3 orang. Jadi Zitong memberi saran agar Howie dan ia ikut bergabung dengan Tang Xuang. Di sini Xuanli sudah berhasil menemukan Howie. Namun ia tidak langsung menghampiri Howie. Singkat cerita, pakaian Tang Xuang dirusak oleh seseorang. Orang itu tidak ingin Tang Xuang mengikuti kompetisi.
Tang Xuang pun menangis karena itu adalah kostum yang ia buat sendiri dengan susah payah. Tang Xuang pergi meninggalkan Haoyi dan Zitong. Haoyi yang melihat itu tidak tinggal diam. Ia berniat untuk memenangkan kompetisi cosplay. Kompetisi cosplay pun dimulai. Haoyi berhasil lolos babak pertama. Singkat cerita, babak kedua pun dimulai. Namun di sini Haoyi harus tampil bersama Tang Xuang. Dan di sini Tang Xuang masih belum ditemukan. Jadi Haoyi mengulur waktu sampai Tang Xuang ditemukan. Dan ternyata Tang Xuang sedang mendengarkan Haoyi di atas. Singkat cerita, sandaran Tang Xuang rusak dan ia pun terjatuh dari atas. Meitata yang melihat hal itu langsung menolong Tang Xuang dengan sihirnya. Selain menyelamatkan Tang Xuang, Meitata pun menggunakan sihirnya untuk merubah pakaian Haoyi dan Tang Xuang. Para penonton pun terpukau dengan aksi yang ditampilkan oleh mereka. Dan akhirnya Haoyi dan Tang Xuang berhasil memenangkan kompetisi cosplay berkat Meitata. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke kamar ganti. Namun sihir Meitata telah habis dan pakaian mereka pun lenyap. Haoyi pun langsung ditampar dan ditendang keluar. Setelah itu Haoyi pun mengantarkan Zitong untuk pulang. Namun Haoyi hanya bisa mengantarkan Zitong sampai stasiun. Haoyi bertemu lagi dengan Tang Xuang. Namun karena Haoyi mengatakan hal mesum, jadi ia ditampar oleh Tang Xuang. Di sini Haoyi sudah berpikir bahwa sihir yang mengikat Tang Xuang sudah hilang. Singkat cerita, Haoyi pun pulang. Namun ia tidak langsung pulang ke rumahnya. Haoyi mampir dulu ke tempat seorang wanita. Wanita tersebut bernama Jiran. Kita panggil saja dia Tante Ji. Tante Ji sudah seperti kakak bagi Haoyi. Tante Ji juga bekerja sebagai guru di sekolah Haoyi. Singkat cerita, di dalam rumah Tante Ji, Haoyi mengingat masa lalunya bersama Xuanli. Haoyi dan Xuanli sudah berteman sejak kecil. Xuanli dari kecil sudah mengganggu Haoyi. Salah satu penyebabnya ialah karena nilai Haoyi jauh lebih besar dari Xuanli. Haoyi dari kecil memanglah pintar. Namun karena sering diganggu Xuanli, ia pun memutuskan untuk mengalah. Dan itu berhasil. Xuanli sudah mulai tidak mengganggu Haoyi. Namun saat musim panas, Xuanli membuat taruhan dengan Haoyi. Jika nilai Haoyi lebih kecil darinya, Haoyi harus ikut dengannya ke Amerika. Haoyi yang tidak mau pergi ke Amerika memutuskan untuk serius dalam ujian. Dan hasilnya Haoyi mendapatkan nilai tertinggi di sekolahnya. Xuanli pun sedih dan menangis. Seakan Haoyi benci kepada Xuanli. Cerita flashback pun selesai. Singkat cerita, Tante Ji yang sedang mabuk mulai menggodai Haoyi. Namun pada akhirnya Tante Ji pun tertidur di pangkuan Haoyi. Paginya Haoyi berangkat sekolah. Di sekolah, Haoyi langsung menemui Tang Xuang. Haoyi ingin membuat taruhan dengan klub olahraga. Peraturannya yaitu siapapun yang mendapatkan nilai tertinggi saat ujian ialah yang menang. Dan yang kalah harus memenuhi permintaan yang menang. Klub olahraga pun marah dan menyetujui taruhan itu. Haoyi pun mulai belajar dengan serius. Malam hari pun tiba. Saat itu sedang hujan besar disertai petir. Haoyi melihat dari jendela ada Xuanli di luar. Ia pun langsung menghampiri Xuanli. Xuanli terlihat ketakutan. Ia pun langsung memeluk Haoyi sambil menangis. Singkat cerita, hari ujian pun dimulai. Haoyi terlihat kelelahan karena kejadian semalam. Hasil ujian pun telah keluar. Dan Haoyi berada di peringkat pertama. Otomatis ia memenangkan taruhannya. Haoyi yang menang meminta agar Tang Xuang memakai pakaian maid selama 2 minggu. Tang Xuang pun terkejut. Haoyi melakukan hal itu untuk Tang Xuang agar ia mulai percaya diri dengan hobinya. Singkat cerita, Haoyi yang berjalan di lorong sekolah didorong hingga terjatuh oleh 2 orang anak kecil. Dan di belakangnya ada Lin Yuan.
Lin Yuan memberitahu Hao Ye bahwa mereka berdua adalah anaknya. Hao Ye pun terkejut. Hao Ye meminta agar mereka menunggunya di depan gerbang karena masih ada yang harus diurusi oleh Hao Ye. Hao Ye mulai mempertanyakan hal tersebut kepada Mei Tata. Mei Tata menjelaskan ini semua bisa terjadi karena sihir. Singkat cerita, kedua anak Hao Ye pun hilang. Yang satu berhasil ditemukan oleh Zitong, namun yang satunya lagi membuat kekacauan di sekolah. Hao Ye pun mendapatkan banyak masalah karenanya. Namun pada akhirnya mereka berdua berhasil diamankan. Hao Ye pun ikut pulang ke rumahnya Lin Yuan. Sesampainya di sana, Hao Ye sempat dimarahi oleh ibunya Lin Yuan. Namun Lin Yuan memintanya untuk berhenti. Di sini Hao Ye sudah seperti seorang ayah. Singkat cerita, ibunya Lin Yuan pergi keluar. Jadi di rumah hanya ada Hao Ye dan Lin Yuan. Hao Ye mulai berfantasi yang aneh-aneh. Di sisi lain, Zitong mengajak Hao Ye pergi ke taman hiburan. Hao Ye pun menyetujuinya. Namun di sisi lain, Lin Yuan juga meminta agar Hao Ye mengajak anak-anak ke taman hiburan. Hao Ye sempat ragu karena ia sudah memiliki janji dengan Zitong. Namun karena tidak tega dengan anak-anaknya, jadi Hao Ye menyetujuinya. Hao Ye sempat ingin membatalkan janjinya dengan Zitong, namun tidak jadi. Hao Ye pun bertekad untuk menangani kedua sisi sekaligus. Bisa dua, kenapa harus satu? Esoknya operasi Hao Ye pun dimulai. Awal-awal Hao Ye bersenang-senang dengan Lin Yuan dan anaknya. Setelah itu Hao Ye pun pergi menemui Zitong. Karena sebuah insiden, Zitong pun mencium Hao Ye. Setelah itu Hao Ye pun melanjutkan operasinya. Di tengah jalan Hao Ye bertemu dengan Ye Zhengdong dan Tang Xuang. Ye Zhengdong adalah teman SMP-nya Hao Ye. Singkat cerita, Hao Ye ditelepon oleh Zitong. Hao Ye yang bingung meminta bantuan Tang Xuang untuk menemui Zitong. Hao Ye pun melanjutkan operasinya. Di sini Hao Ye ikut dalam kompetisi orang tua dan anak untuk mendapatkan hadiah berupa voucher makan gratis. Hao Ye dengan mudah memenangkan kompetisi tersebut dan membuat senang anak-anaknya. Singkat cerita, jalan-jalan di taman hiburan pun selesai. Namun Hao Ye tertangkap basah oleh Tang Xuang dan Zitong. Hao Ye pun diinterogasi. Hao Ye menjelaskan semuanya kepada Tang Xuang. Singkat cerita, Hao Ye berusaha mencari tahu tentang ayahnya Lin Yuan. Hao Ye mulai menyelidiki masa lalu Lin Yuan. Namun Hao Ye hanya mendapatkan sedikit informasi. Jadi Hao Ye memutuskan pergi ke kantor polisi untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Singkat cerita, Hao Ye pun pulang ke rumah. Di rumah, kedua orang tua Hao Ye terlihat cemas karena Xuan Li akan datang ke rumah. Xuan Li pun telah sampai. Xuan Li langsung menarik Hao Ye ke dalam kamar. Kedatangan Xuan Li adalah untuk bermain kuda-kudaan bersama Hao Ye. Hao Ye yang tidak mau bersembunyi di kamar mandi hingga Xuan Li tertidur. Singkat cerita, Hao Ye mendapatkan 20 nomor yang kemungkinan salah satunya adalah nomor ayahnya Lin Yuan. Sampai akhirnya Hao Ye berhasil menghubungi ayahnya Lin Yuan. Di sini Hao Ye baru tahu bahwa ternyata ayahnya Lin Yuan bukanlah ayah kandungnya. Hao Ye pun terkejut. Dan saat ingin menemui ibunya Lin Yuan, Hao Ye mendengar percakapan bahwa ayah kandungnya Lin Yuan sudah meninggal. Di sini Hao Ye diberitahu masa lalu kedua orang tua Lin Yuan oleh seorang nenek-nenek. Ternyata ayahnya Lin Yuan sudah lama meninggal saat menjalankan tugasnya. Di saat itu Lin Yuan masih di dalam kandungan. Ibunya Lin Yuan menikah lagi dengan ayah tiri Lin Yuan yang sekarang. Namun kedua orang tua ayah tirinya Lin Yuan tidak menyetujuinya.
Jadi ayah tirinya Lin Yuan diusir dari rumah. Jika ingin kembali, ayah tiri Lin Yuan harus menceraikan ibunya Lin Yuan. Karena sebuah alasan, ayah tiri Lin Yuan pun menceraikan ibunya Lin Yuan. Di sini Hao Yi merasa kesal dan memutuskan untuk berhenti mempertemukan ayah tiri Lin Yuan dengan Lin Yuan. Namun saat malam hari, Hao Yi mulai sadar dan memutuskan untuk tidak menyerah. Singkat cerita, Lin Yuan mengalami kecelakaan. Ayah tiri Lin Yuan yang mendengar hal itu langsung menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, ternyata bukan Lin Yuan yang terluka, melainkan Hao Yi. Di sini Lin Yuan berhasil bertemu dengan ayah tirinya. Karena keinginan Lin Yuan telah terpenuhi, jadi sihir yang mengikat Lin Yuan telah hilang. Di sisi lain juga Hao Yi berpisah dengan anak-anaknya. Singkat cerita, Hao Yi telah keluar dari rumah sakit. Namun Hao Yi masih memiliki kesialan kalau soal wanita. Tamat. Oke guys, sekian dulu videonya. Mau lebih lengkapnya bisa tonton sendiri animenya. Oke, bye bye.